Maaf ibu bapak, hampir kebanyakan manusia sekarang ini hidupnya dengan pikiran, bukan dengan kesadaran. Sok bisa dites. Pikiran mah gampang. Kalau nggak membawa kita ke masa lalu, membawa kita ke masa depan. Jarang membawa kita ke masa kini. Pikiran itu tidak suka saat ini. Coba hari ini kita sehat-sehat saja, hari ini kita bisa bernafas, hari ini uang kita ada walaupun tidak banyak. Kenapa mencemaskan hari esok? Itulah pikiran. Selalu membawa kita pada hayalan dan ilusi pikiran itu. Makanya rebut kembali kesadaran, kendalikan pikiran. Itulah orang yang berpikir. Jadi kenapa kamu masuk ke dalam neraka selama ini? Satu penyebabnya, karena kamu menjadi diri palsu. Kamu hidupnya dikendalikan oleh pikiran kamu sendiri. Pikiran makan suka ngarang, benar salah, betul nggak? Iya teh bener, cek urang oge. Pada cek batur mah, iya teh salah cek urang gitu. Kan cek urang. Cek saha, cek pikiran. Da bener salah mah penilaian, bukan kebenaran. Dan selama ini hidup kita benar salah. Ada berita gini, nyok. Ada berita gini, nyok. Ta eta si Rahwana teh. Si Dasamuka. Tidak punya kepribadian, tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Selalu berubah dengan apa kata orang. Isunya sekarang begini, ngilu. Irahat rek jadi diri maneh sorangan. Kenapa bisa begitu? Karena sumbernya satu, kita tidak kenal jati diri kita sendiri. Jawaban Allah yang kedua, ini luar biasa. Apa katanya? Tidakkah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan? Minta dikeluarkan dari neraka, bukan jawabannya yes saya keluarkan, bukan begitu. Dibalikan lagi, ya maneh tadi bare umur sakitu panjang, kamana wae. Nah teu mikir atuh. Nu kadua, apa tidak datang orang yang ngasih peringatan kepada kamu? Oke, dalam wujud orang mungkin tidak ada yang datang kepada kita. Tetapi yang berwujud guru sejati dalam diri kita setiap saat mengingatkan kita. Tidakkah kamu dengar itu? Pesantren yang sebenarnya itu di sini ibu bapak. Hayang hirup bener mah di dieu we, tanya ka diri maneh. Lamun orang bohong ada yang ngingetin dari dalam tong bohong. Kalau kita ngomongin orang ada yang ngingetin dari dalam, geus stop, tong ngomongkeun batur wae. Ih, dititah stop teh kalau ngagolontor we. Jadi kita itu lebih senang lembaga-lembaga formal. Di sini ada lembaga informal yang sangat jelas hidup. Dan saya bilang tadi, kalau itu diikuti suaranya, yang disebut suara hati nurani, suara kebenaran, moal cilaka, moal. Nusok nyilakakeun urang mah, pikiran orang sorangan. Diri palsu kita sendiri. Makanya saya ulang-ulang, saya tidak bosan ngomong ini karena ini perkara yang sangat penting untuk membebaskan diri kita dari segala penderitaan. Jadi umur itu berhubungan dengan apa? Waktu. Maka Allah bilang, tidakkah aku memanjangkan umurmu dalam waktu yang cukup untuk kamu berpikir. Kamana wae. Gitu. Tanya Allah. Geus kararieu kakara sadar. Mending sadar teh kayak seperti ini. Umur berapa? 38, alhamdulillah. Pokoknya macan 40 lah. Masih panjang. Ini yang 60, yang 65, 75. Sudah dari dulu sholat teh eueuh ladangna, tetap gede amak, da teu robah, teu hayang neangan ilmuna. Kumaha? Terus terang Bapak Ibu, saya itu yang namanya nyari ilmu untuk sholat yang enak aja, yang nikmat itu miliaran saya keluar duit. Miliaran saya keluar duit. Udah gak saya hitung duit saya berapa. Hanya ingin mendapatkan kenikmatan sholat itu. Gak mungkin amat Nabi Muhammad sholatnya kayak gini. Saya bilang gak mungkin. Sampai beliau mengatakan dalam hadis, sholat adalah hiburanku. Hiburannya Nabi itu sholat. Dan saya ingin sholat itu benar-benar hiburan saya.
Begitu saya dapat ilmunya, ternyata sholat itu bukan sekedar sembahyang, tetapi memanunggal bersama dia, merasakan kehadiran dia di setiap ruang dan waktu. Air mata tidak terbendung lagi, sajadah itu basah, bahkan tak terasa. Tidak ada kegelapan di situ. Yang ada cuma cahaya yang terang benderang. Serasa seperti di taman. Makanya Allah bersumpah dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Ashr. Ashr itu artinya waktu. Beliau bersumpah demi waktu. Demi waktu. Apa sih waktu itu? Waktu itu sebenarnya dia sendiri. Demi waktu, ya demi dia. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia semuanya rugi, semua rugi. Illa kecuali apa tadi? Alladzina amanu, orang yang sudah terbuka. Iman itu artinya tasdikun bil qalbi, sudah terbuka. Dia itu tidak mengimani sesuatu yang bodong. Dia tidak mempercayai sesuatu yang dia belum buktikan dan rasakan. Makanya iman ada 4 tingkatan. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbat al yakin. Jadi iman yang paling tinggi itu adalah isbatul yakin. Percaya karena sudah menyaksikan. Percaya karena sudah membuktikan. Percaya karena sudah mengalami. Begitu gak iman kita? Tidak. Pokoknya nama percaya. Kan wetai bukti nak yang penting percaya. Bukannya itu berjudi. Makanya judi itu haram. Ya. Bukan sekedar sabung ayam, main kartu itu tidak terlalu bahaya. Walaupun itu juga banyak madorotnya. Tapi judi yang paling berbahaya adalah membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Kalau saya tanya sekarang, nanti kalau mati selamat apa celaka? Wallahu alam. Judi. Harusnya sudah pasti dari sekarang, betul nggak? Di Quran jelas, ketika nyawa sampai di kerongkongan pada saat itu kamu harus melihat. Itu kata Quran. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilai minkum walakin la tubsirun. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat, aku lebih dekat bersama kamu. Tapi kenapa kamu tidak bisa melihat? Sudah lancar kita baca surat Al-Waqiah, tetapi tidak tahu artinya. Itu di surat Al-Waqiah pertanyaan itu adanya. Coba baca Quran itu ada jeda. Ada jeda, pikirkan. Karena diberi umur itu untuk berpikir. Satu, yang tidak akan rugi itu orang yang sudah terbuka. Terbuka mata kalbunya. Kenapa? Dia tidak melihat dengan mata lahir saja. Dia tidak melihat dengan pikirannya saja. Tapi dia melihat dengan mata jiwanya. Tidak akan tertipu orang seperti itu. Semua orang yang melihat sesuatu dengan mata lahir tertipu. Makanya kita banyak sekali salah persepsi. Saking bagusnya leluhur kita membungkus keilmuan itu berlapis-lapis. Kita cuma tahu bungkusan luarnya, tidak pernah tahu dalam. Satu yang beriman. Yang kedua, wa amilus solihah. Tadi sudah saya jelaskan amal soleh, spesifik artinya di Quran. Jadi amal soleh itu ada kaitan dengan tauhid, ada kaitan dengan penyatuan, ada kaitan dengan merasakan kehadiran dia setiap saat. Dan siapapun yang merasakan kehadiran Allah setiap saat gak akan rugi. Karena tidak mungkin dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar yang dititahkan oleh Allah. Gak mungkin aman. Maaf ya, udah sholat masih korupsi. Sudah sholat masih nyolong punya orang. Dan kabar ini setiap hari seliweran. Pelecehan seksual bahkan terjadi di tempat-tempat yang kita percaya itu tempat suci. Tapi di situ terjadinya, kenapa? Apa mereka tidak sholat? Jangan-jangan mereka ini hanya menjalankan amal soleh menurut persepsinya. Kurang gitu berita tentang itu. Ini pelajaran bagi kita semua. Bahkan orang tua banyak yang merasa tidak aman lagi sekarang menitipkan anaknya di tempat dalam tanda kutip yang disebut suci oleh masyarakat. Karena di situ terjadi pelecehan seksual.
Bahkan anak-anak gadis kita diperlakukan tidak senonoh di tempat itu, bukan di tempat lain. Para hadirin, satu, iman itu bukan sekedar percaya. Tapi iman itu harus membuktikan. Percaya kepada Allah, buktikan kehadirannya dalam diri kita. Karena kita sudah dikasih pandangan untuk menyaksikan Dia. Laqad ja'akum basyairum min rabbikum. Telah datang kepada kalian semua al-basyair, penglihatan kolbu, sudah dikasih pada kalian semua. Waman absara falinafsih. Dan siapa yang bisa menggunakan penglihatan itu, keuntungan bagi dirinya sendiri. Waman amiya fa'alaiha. Dan siapa yang tidak bisa menggunakan penglihatan itu, kerugian bagi dirinya sendiri. Rugi kalau kita melihat sesuatu cuma luarnya saja. Seperti iblis disuruh sujud pada Adam. Iblis melihat Adam sebagai Adam, seonggok tubuh manusia. Maka dia tidak sujud. Mempermasalahkan Adam dibuat dari tanah, saya dibuat dari api. Tapi begitu malaikat disuruh sujud pada Adam, langsung sujud pada Adam. Kenapa? Tembus sudut pandangnya. Bukan melihat Adam sebagai Adam. Yang dilihat malaikat hakikatnya Adam. Siapa hakikatnya Adam? Bukankah ruhku yang ditiupkan pada Adam? Kan dia juga. Lihat saya semua. Baju saya bukan ini. Terbuat apa baju saya? Dari kain. Kalau ingin tahu kain, lihat baju saya. Tapi jangan lupa, kalau kita melihat kain, terbuat dari apa kain? Dari benang. Kalau ingin tahu benang, lihat kain. Tapi jangan lupa, benang terbuat dari apa? Terbuat dari kapas. Kalau ingin lihat benang, lihat kapas. Jadi sebetulnya bagi orang yang sadar, begitu melihat baju, yang dia lihat itu kapas. Asal muasalnya baju. Kapas menjadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi baju. Dia lihat baju sekarang, tapi hakikatnya baju adalah kapas. Ini apa nih yang sedang saya duduki? Kursi. Terbuat dari apa? Kayu. Kayu bisa jadi kursi, bisa jadi meja, bisa jadi kusen, bisa jadi pintu. Banyak namanya. Pintu, kusen, meja, kursi. Banyak namanya. Kita jadi terjebak oleh bentuk. Lupa asal muasalnya. Bahwa semuanya sebetulnya adalah kayu. Betul? Iya. Makanya kenapa ada pelajaran martabat alam 7? Ada alam wahdah, ada alam wahidiyah. Ya. Ada alam ahadiyah, ada alam wahdah, alam wahidiyah. Itu alam-alam itu cuman representasi. Karena dia ingin dikenal oleh kita. Tapi kan sumbernya sama, satu. Makanya kalau kita ingin belajar lebih universal, jangan lihat bentuk yang sekarang sedang kita lihat. Lihat asal muasalnya. Begitu kita lihat manusia, bentuknya lain-lain, wajahnya lain-lain. Padahal pada tubuh yang berbeda bentuk ini, ada Dia yang sama. Coba sadar itu. Tidak mungkin kita berantem. Tidak mungkin kita saling menyakiti, bukan? Karena kita nggak sadar. Lalu kita membedakan manusia karena sukunya, warna kulitnya, keyakinannya, semua bentuk keluar. Kita lupa pada hakikatnya manusia. Sebetulnya semua hakikatnya manusia adalah dia juga. La ilaha illallah. Yang mana yang bukan dia? Ini iman. Yang kedua wa amilus sholih. Yang ketiga wa tawasau bil haq. Yang keempat wa tawasau bis sabr. Capai kebenaran, capai kesabaran. Jadi 4 yang akan membuat kita tidak akan terjebak oleh kerugian dengan waktu. Lalu sekarang apa sih waktu itu? Saya menggunakan definisi waktu dari beberapa ilmuwan supaya semuanya tahu kalau ini bukan persepsi saya. Saya mengambil dari Muhammad Abdul Jawad. Ini seorang ilmuwan Islam. Beliau mengatakan waktu adalah sumber daya yang paling berharga, yang tak mungkin tergantikan serta tak mungkin disimpan tanpa digunakan. Jadi sumber daya yang dimiliki semua orang itu waktu. Setuju nggak dengan saya? Uang mungkin berbeda-beda kita punya. Betul? Keahlian beda-beda kita punya. Ilmu pengetahuan beda-beda kita punya. Tapi ada yang sama yang kita punya. Apa? Waktu.
Dan waktu kita sama-sama 24 jam bukan? Ada seorang ilmuwan yang melakukan riset. Kenapa banyak manusia yang merasa kekurangan waktu? Ternyata penyebabnya cuma dua. Satu, terlalu banyak mengerjakan sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu dikerjakan. Dua, mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh oleh Tuhan. Terjawab? Yuk perhatikan saya. Semakin banyak kita mengerjakan sesuatu yang seharusnya tidak kita kerjakan, semakin banyak mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh oleh Tuhan, percaya sama saya, orang ini akan keteter dengan waktu. Ini hasil riset. Dua, kenapa banyak orang yang merasa kekurangan waktu? Satu, terlalu banyak mengerjakan sesuatu yang tidak seharusnya dia kerjakan. Yang kedua, terlalu banyak mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh oleh Tuhan. Yuk kita buktikan sekarang. Apa yang kita kerjakan padahal sesungguhnya tidak seharusnya kita kerjakan. Maaf. Suka nonton TV? Suka. Telenovela? Sinetron? Ngelamun? Ngegosip lewat media sosial? Banyak gak? Mohon maaf. Sesuatu yang tidak seharusnya kita kerjakan tapi kita kerjakan. Semakin banyak yang tidak kita seharusnya kerjakan dan kita kerjakan, kalian akan semakin kekurangan waktu. Dan yang kedua, semakin banyak mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah, makin kekurangan waktu. Lihat saya semuanya. Pernah gak Allah bilang, janganlah kamu melanggar janji. Ada gak? Ada gak? Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhi janji-janjimu. Gitu kata Allah. Tetapi yang terjadi kita melanggar janji. Kita mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah. Perhatikan, waktu yang akan terbuang banyak. Pernah gak Allah bilang, la takhaf, jangan khawatir. Pernah gak Allah bilang gitu? Suka khawatir? Coba. Makin banyak khawatirnya, makin banyak melakukan yang tidak disuruh oleh Allah. Waktumu habis. Pernah gak Allah bilang, la tahzan. Pernah Allah bilang? Apa katanya? Jangan sedih. Pernah? Tiba-tiba ingat masa lalu, sedih. Mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah. Habis waktumu. Lalu tiba-tiba, kok saya sudah 63 tahun tapi saya belum melakukan apa-apa. Kok umur saya sudah 70 tahun, sudah cara rangkel, padahal saya belum bikin sejarah apa-apa dalam hidup. Ya. Saya berkata kebenaran seperti ini risikonya besar. Tetapi tidak masalah, ini pembaharuan. Daripada saya diam terus. Saya mau bikin sejarah apa dalam kehidupan saya? Terlalu singkat hidup saya ini kalau saya tidak bikin sejarah. Dan biarkan suatu saat anak cucu kita bisa menerima semua pemikiran-pemikiran ini. Karena apa? Semua pemikiran tentang agama selalu levelnya syariat. Level hakikatnya tidak pernah dibongkar. Kita bongkar sedikit-sedikit. Karena syariat dan hakikat itu simetri. Seperti fisika dengan metafisika, simetri. Saya belajar fisika, saya juga belajar metafisika. Ternyata fisika dengan metafisika itu simetri. Saya belajar teori atom, mengejutkan sekali. Dalam teori atom itu ada inti atom, ada kulit atom. Ternyata kulit atom isinya elektron. Elektron itu muatannya negatif. Sedangkan inti atom muatannya positif. Jadi selama kita berputar-putar di kulit, hasilnya negatif. Itu teori atom.
Fisiknya begitu, metafisiknya ketemu. Oh, luar biasa. Begitu saya lihat inti atom itu cuma dua, neutron dan proton. Neutron dan proton. Neutron itu tidak bermuatan listrik, proton bermuatan listrik positif. Apa artinya? Netral itu lebih dekat kepada positif. Coba, kamu netral-netral saja hidup. Lebih dekat kepada positif daripada negatif. Berpihak sini, berpihak sana, semenjurus kita tidak tahu. Kita pernah dibelah oleh elit tahun 2019. Hampir kita perang saudara. Gara-gara politik identitas. Dan mereka yang membelah ternyata bersatu. Kita sampai sekarang masih merasakan dampaknya. Maukah kita mengulangi lagi itu? Stop. Tidak usah diulangi lagi. Kita ini saudara. Berbeda-beda tetapi satu. Kita bersatu dalam keberagaman. Kata persatuan dalam Pancasila tidak akan pernah ada kalau kita tidak beragam. Karena persatuan hanya dibutuhkan karena kita beragam. Oleh karena itu latihan menerima dan menghargai perbedaan itu adalah kunci untuk menjaga NKRI supaya tetap utuh. Dan semua kita harus berkontribusi. Memberikan saham kesadaran secara kolektif. Bagaimana supaya NKRI ini tetap jaya. Kita bisa membangun peradaban. Para sahabat. Waktu adalah sumber daya yang paling berharga. Yang tidak mungkin tergantikan. Serta tak mungkin disimpan tanpa digunakan. Saya mau bertanya. Orang yang berteriak tadi dalam neraka. Minta waktu bukan? Minta waktu bukan? Minta waktu. Minta kesempatan bukan? Minta kesempatan agar dia bisa melakukan amal soleh yang berbeda. Kan yang diminta adalah waktu. Tidak usah beli, waktu itu tidak usah beli. Karena tidak ada jualan waktu. Tapi waktu itu seperti es batu. Digunakan, tidak digunakan tetap aja mencair. Digunakan atau tidak digunakan tetap aja habis. Ada yang menggunakan waktunya bagus, ada yang menggunakan tidak waktunya. Tetap sama-sama mati, sama-sama habis. Pada waktu kita sama 24 jam. Maaf. Kalian dengan saya waktunya sama. Lalu kenapa kesadaran berbeda? Nah, di sini. Di sini. Oke, lanjut dulu. Saya mengambil dari keyakinan lain. Lihat aja, namanya aja Choan Seng Song. Bisa dipastikan orang mana kan? Pasti bukan orang Cianjur kan? Ya kan maksud saya. Saya senang mengambil dari beragam supaya pemikiran kita universal. Ini namanya aja Choan Seng Song. Udah bisa ditebak kan? Ya. Pasti bukan dari Garut lah. Waktu adalah suatu ruang. Ternyata dia mengatakan waktu itu ruang. Tentu saja bukan ruang dalam dimensi ruang. Waktu adalah ruang yang di dalamnya mereka melakukan segala usaha yang memperluasnya agar dapat memenuhinya dengan sebanyak mungkin hal. Kehidupan yang berhasil adalah kehidupan yang telah menghasilkan prestasi terbanyak dalam waktu sesingkat mungkin. Nah, ini kalau Choan Seng Song. Nah, bicara waktu sudah dikaitkan dengan usaha, sudah dikaitkan dengan prestasi, sudah dikaitkan dengan pencapaian. Bagi dia waktu itu adalah seberapa besar seseorang bisa melakukan pencapaian. Ada yang salah di sini? Gak ada yang salah. Karena semua juga tidak ada yang punya definisi yang definitif tentang waktu. Kita pun ditanya waktu itu apa gak ngerti. Betul apa tidak? Oke. Nah, jadi kalau dia sudah berhubungan dengan prestasi. Maaf ya. Prestasi itu tidak usah akademik. Wah, ini gelarnya ini enggak.
Nggak usah. Ngukur prestasi hidup bukan dengan itu mah prestasi akademik di sekolah. Prestasi hidup gampang cara ngukurnya. Kata Nabi, tidak disebut orang beriman jika kamu tidur nyenyak sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena kelaparan. Prestasi ya dalam hidup maksudnya. Ketika kita peduli pada orang lain, bisa merasa sebelum terasa, tahu kalau dia susah, dan kita tahu kalau kita punya kelebihan dan kita membantunya. Prestasi. Ayo, sekarang pertanyaan saya, apa sih fokus kehidupan kita? Diri sendiri atau orang lain? Kalau masih diri sendiri, ini punya saya, buat saya, hasil kerja saya, untuk saya nikmati, tidak peduli pada siapapun. Gak ada artinya kita diberi umur panjang yang semacam itu. Gak ada artinya. Maaf ya, saya dari kecil diajarkan orang tua saya, dimanapun kamu hidup harus buat orang lain. Ibu bapak, lihat rumah saya tuh sana. Itu rumah saya. Gak saya perbaiki. Tapi ini rumah Allah. Gak boleh jelek. Gak ada di rumah saya marmer, gak ada. Tetapi mihrab ini harus marmer. Dan berkahnya begitu kita selalu memikirkan untuk orang lain. Begitu kita melayani Allah yang nyata, maka semesta akan melayani kita. In tansurullah yansurkum. Selama kita tidak merasa berbuat apa-apa, lepaskan saja. Kalau sudah berbuat kebaikan, lupakan. Saya bikin sekolah gratis di sini dulu. Bangunan ini pertama kali saya dirikan untuk sekolah gratis. Saya bikin sekolah gratis, tidak bangkrut. Teman-teman saya bikin sekolah unggulan, bayarnya mahal, banyak utangnya. Itulah E sama dengan MC kuadrat. Begitu massa dirubah menjadi energi dengan bantuan C kuadrat. Cahaya di atas cahaya, nur ala nur. Semuanya menjadi berkah. Lihat sekarang, waktu dari Hasan al-Banna. Waktu adalah kehidupan. Kehidupan manusia tidak lain adalah waktu yang ia lewati dari saat ia dilahirkan sampai meninggal. Versi Hasan al-Banna, waktu adalah kehidupan. Jadi begitu kita diberi kehidupan, udah include di dalamnya waktu. Ada versi lain. Waktu adalah harta yang paling mulia. Oleh karena itu sudah seharusnya waktu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan hal-hal yang berguna. Ibnu Jauzi. Sekarang kita lihat yang selanjutnya. Ini masih pengertian dan definisi waktu. Waktu adalah teman akrab bagi mereka yang pandai menggunakannya. Tetapi sebaliknya menjadi bumerang bagi mereka yang menyia-nyiakannya. Siapa yang tidak berteman dengan waktu? Siapa yang tidak berteman dengan waktu? Dan kita setiap saat, setiap hari kehidupan kita dibarengi oleh waktu. Dan waktu itu adalah teman akrab bagi mereka yang pandai menggunakannya. Tetapi sebaliknya menjadi bumerang bagi mereka yang menyia-nyiakannya. Waktu adalah kekuatan. Bila kita memanfaatkan seluruh waktu, kita sedang berada di atas jalan keberuntungan. John F. Kennedy. Jadi ingin jadi orang kuat? Ingin jadi orang beruntung? Kata John F. Kennedy, Presiden Amerika, beliau mengatakan, gunakan waktu. Karena waktu adalah kekuatan. Ini definisi waktu, banyak sekali versi para ilmuwan, tapi saya tidak menyertakan semuanya. Ada juga yang mengatakan waktu adalah berkah Tuhan yang paling adil dan konsisten. Setiap insan di bumi ini diberkahi waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Maka dikatakan waktu adalah berkah Allah yang paling adil dan konsisten. Semua kita diberi waktu yang sama. Tapi kenapa kita berbeda? Lagi-lagi, ini bukan soal takdir. Ini soal kita ngurusi diri kita sendiri. Ya, kalau kita ngitung ya,
Quran ini cuma 6.236 ayat. Sekarang saya tanya, hidup kita sudah berapa hari? Berapa hari? Coba, 1 hari 300, 1 tahun 365 hari. Jadi sebetulnya untuk mencapai 6.236 cuma butuh 365 kali berapa? Kayak 20 kan? 365 kali 20. Paham maksud saya? Itu udah kelebihan itu. Nah, 20 tahun harusnya kita tuh sudah hafal Quran. Kalau kita menghafalnya sehari 1 ayat saja. Karena kita terlalu banyak menunda dan kita melihat tebalnya Quran. Lalu apa yang terjadi? Begitu lihat Quran tebal, lihat Quran tebal, ya sudah. Kita takut dengan tebalnya. Padahal kalau dihantam sehari 1 ayat, selesai sekarang. Di umur 20 harusnya sudah hafiz Quran. Ini masalah manajemen. Maaf ya. Tanya ayat ini nggak ngerti, tanya ayat ini nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti. Padahal kalau ngomong, pedoman hidup saya Quran. Oh, apalagi kalau di mimbar. Begitu ditanya, pernah saya bertanya itu sama orang baru turun dari mimbar. Saya bilang, Ustadz mohon maaf. Bunuh diri bagus gak menurut Quran? Wah itu jelek, masuk neraka. Saya udah mulai nih, gak baca pasti. Ya udah itu solo gotok kan itu. Dah saya kasih. Anda pernah baca gak Quran surat An-Nisa ayat 60, 66. Bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Dan jika kamu melaksanakan itu, maka itu akan menguatkan imanmu. Itu sebetulnya perintah Allah yang ada kaitannya dengan perintah Nabi, mut anta qabla mut, belajar mati selagi hidup. Makanya kita sudah tahu ayatnya, kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati ketika hidup. Jadi itu perintah bunuh diri bukan minum baygon, tapi perintah untuk membunuh ego, keakuan, supaya kita bisa hening pikiran dan merasakan kehadiran Allah. Karena solo goto langsung saja, wah gini, Allahu Akbar, langsung. Ya kayak kalian, belum ngerti udah Allahu Akbar, ntar dulu. Yang di Allahu Akbar kan itu apa? Udah gitu Allahu Akbar sambil ngambil TV orang. Bilang Allahu Akbar sambil bawa pentungan nyakitin orang. Gimana sih? Aduh, kalau tahu kalimat Allahu Akbar itu. Betapa akbarnya Allah yang tanpa batas. Kemanapun kita membalingkan wajah, yang kita saksikan cuma wajahnya dia. Kalau sudah terbuka mata kalbunya. Kemanapun kita memalingkan wajah, gak ada yang dilihat selain dia. Walillahil masyriqi wal maghrib, fa aina ma tuwalu fasamma wajhullah. Aku meliput timur dan barat, dan kemanapun kamu melingkan wajah, di situ kamu akan melihat wajahku.